Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad M. K. Abdullah dengan NIM 5514230866. Saya dari kelas D. Baik, dari video ini saya akan mempresentasikan hasil eh, kerja saya pada mata kuliah perancangan kota. Itu di sini saya akan mempresentasikan UTS-nya. Oke, baik. Jadi yang pertama itu kriteria pemilihan lokasi serta identifikasi lokasi kawasan alternatif. Eh, Langsung lanjut saja. Baik, di sini ada tabel kriteria pemilihan lokasi. Di sini ada 8. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad M. K. Abdullah dengan NIM 5514230866. Dari saya dari kelas D. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu untuk tugas atau untuk UTS-nya. Oke, lanjut. Berikut itu ada kriteria pemilihan lokasi serta identifikasi lokasi kawasan. Lanjut saja. Langsung ke tabel ini, yaitu tabel kriteria pemilihan lokasi. Ini adalah hasil diskusi kami, hasil diskusi dengan teman kelompok, gimana kami mengambil 8 poin ini. Ada kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umumnya ada kesesuaian RT RW, dengan bobot kami tentukan itu 15%, luas lahan 10%, aksesibilitas 10%, infrastruktur kota 10%, kedekatan fasilitas strategis 10%. Selanjutnya itu kriteria khususnya. Itu ada lokasi suburban dengan bobotnya 10%, potensi katalisator kawasan 20%, dan terakhir itu potensi PUD atau Planet Unit Development itu 15%. Baik, sebelumnya mohon maaf saya belum memberitahukan, dalam tugas ini saya dan teman-teman kelompok sudah mendiskusikan, kami mengambil itu merancang kawasan baru. Oke, selanjutnya sini ada alternatif lokasi. Bisa dilihat dari peta-peta Sulawesi, peta Provinsi Gorontalo, ada peta Gorontalo, peta Kecamatan Sipatana, dan alternatif lokasi lokasi saya yang saya ambil. Baik, selanjutnya ini ada existing tapak dari lokasi yang saya ambil, yang saya jadikan alternatif. Ini ada di jalan lokasi itu di Jalan Prof. Dr. John Aryo Katili, Kecamatan, mohon maaf itu Kecamatan Kota Sepatana, eh, belum sempat terganti. Selanjutnya ada di Kota Gorontalo, Gorontalo. Dengan luas lahannya yaitu 57.808,61 meter persegi atau setara dengan 5 hektar lebih. Di sini ada batas-batas kawasan, batas-batas tapaknya bisa dilihat saja. Iya, oke, selanjutnya ini ada aksesibilitas pada lokasi ini. Dengan kondisi jalan bisa dilihat pada gambar dan kondisi trotoarnya. Ya, untuk aksesibilitas pada lokasi ini sangat baik, eh, karena terhubung dengan seluruh area perkotaan dan posisinya juga sangat strategis. Berikut ada klimatologi. Dari tabel di gambar ini, saya mengambil data iklim dari Kota Gorontalo sesuai dengan data BMKG. Selanjutnya itu ada topografi, bisa dilihat estimasi atau topografinya tidak terlalu curam, dikarenakan lahan ini berada di
kawasan persawahan, ada juga kawasan-kawasan lapangan begitu. Oke, selanjutnya eh, analisis lokasi tapak yang diajukan. Berikut dari tapak tadi saya menganalisis mengenai kriteria umumnya, yaitu kesesuaian RT RW. Untuk lokasi tersebut, menurut saya bisa dilihat lokasi tersebut berada di Kecamatan Sipatana. Dengan ke- kenapa saya mengambil berada di Kecamatan Sipatana? Karena Kecamatan Sipatana itu adalah perdagangan dan jasa, serta pengembangan perumahan kepadatan yang sedang. Selanjutnya itu ada poin di bawahnya itu luas lahan dengan diajukan memiliki luas lahan hamparan sebesar 5 hektar lebih. Luas tersebut dinilai sangat ideal dan memadai untuk penerapan strategi Planet Unit Development atau PUD, di mana ketersediaan yang lahan cukup yang memungkinkan terciptanya integrasi antara fungsi hunian, komersial, dan ruang publik dalam satu kawasan yang terstruktur. Baik, selanjutnya di sini ada aksesibilitas dengan bobotnya 10%. Pada lokasi saya ini atau lokasi tersebut ini, lokasi ini kan tingkat aksesibilitasnya yang sangat tinggi dan baik karena berbatasan langsung dengan jalan utama yang berfungsi sebagai jalan arteri atau kolektor di jalan Prof. Dr. Johan Aryo Katili, dan jalannya terhubung langsung dengan jaringan jalan yang menjangkau seluruh area perkotaan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ini ada infrastrukturnya. Infrastruktur dari survei kami dan data-data yang kami kumpul untuk infrastrukturnya, untuk drainasenya sudah baik karena sudah tertata rapi, sudah drainasenya di bawah trotoar. Jadi tidak ada kelihatan-kelihatan aliran-aliran air yang tergenang begitu. Berikut ada jaringan air dengan jaringan listrik di kawasan tersebut. Dari informasi yang kami cari dengan kami survei itu kecamatan tersebut sudah menggunakan PDAM serta jaringan listriknya sudah menggunakan PLN ditarik dari kabel tiang listrik intinya sudah menggunakan listrik PLN. Bisa dilihat selanjutnya ini ada fasilitas strategis dengan bobot 10%. Ini ada gambar di gambar ini ada jaringan-jaringan yang terkait dengan atau jarak antara fasilitas strategis tersebut dengan lokasi saya. Di situ ada beberapa rumah sakit, ada SPBU juga, ada sekolah SD, SMA, SMK, SD, SMP, SMA atau SMK, ada pendidikan juga. Itu kampus 3 serta kampus 1 tidak jauh dari lokasinya. Ada terminal dunianya juga dan ada tempat perbelanjaan atau minimarket itu Indogrosir. Selanjutnya ini ada analisis kriteria khusus, bisa dilihat lokasi suburbannya. Eh, site saya atau lokasi saya berada di pinggiran kota. Bisa dilihat pada gambarnya juga. Selanjutnya itu ada potensi katalisator yang mana bisa dilihat pada gambar ini itu eh, utama dari ini di lokasi saya itu sudah tata guna lahannya, ada ruang publiknya, sirkulasi, aspek sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah PUD-nya. Bisa dilihat pada gambar ini di area lingkaran ini itu ada hunian yang saya akan konsep saya ruang publik serta komersialnya. Berikut ada pembobotan individu dari analisis tadi saya membuat tabel pembobotannya. Bisa dilihat
Untuk kesesuaian RT RW-nya 75% dengan keterangan berikut serta luas lahannya dapat 40, aksesibilitasnya 50, infrastruktur 40, fasilitas strategi 50, lokasi suburban 40, potensi katalisator 100% dengan dan potensi PUD. Bisa dilihat kenapa saya memberikan nilai atau mendapatkan bobot tersebut. Eh, Karena kan bisa dilihat keterangan-keterangan di samping ini. Berikut ada tabel pembobotan. Di sini sudah ada data-data dari site alternatif teman-teman kelompok saya juga. Dari teman-teman juga mereka sudah memberi, tetapi poin dari analisis mereka masih di bawah dan lokasi yang terpilihnya itu yaitu alternatif satu yaitu lokasi saya sendiri. Bisa dilihat di bawah lokasinya. Selanjutnya ada analisis persepsi dan perilaku di ruang kota dalam lokasi kawasan alternatif. Baik di sini ada growth road dan kategorisasi. Bisa dilihat pada gambar ini itu ada ini legendanya itu berwarna merah itu adalah jalan eh, atau jalur-jalur. Ini warna biru ini itu mohon maaf di sini tidak ada batas atau edge. Dan selanjutnya di sini ada warna arsiran kuning. Bisa dilihat pada gambar-gambar ini adalah permukiman atau kampung atau area-area yang sudah terisi atau rumah-rumah. Lingkaran orange ini adalah simpul atau perempatan di dekat area lokasi saya. Eh, Dan landmark itu dari lokasi ini yang lebih menonjol itu yaitu adalah not jalurnya serta kawasan itu permukiman. Eh, Baik, selanjutnya di sini ada peta perilaku. Dari lingkaran ini menunjukkan yang ini itu pada segmen satu dari siang jam 1 sampai jam 2. Bisa dilihat pada gambar ini pada siang hari hanya terdapat lalu lalang kendaraan tanpa ada aktivitas. Segmen 2 itu jam sore itu jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Bisa dilihat sini sudah ada kegiatan masyarakat atau kegiatan pengguna di area sekitar tersebut. Ini adalah keterangan dari legenda-legenda ini, itu warna merah orang jogging, warna hijau duduk, serta ini yang warna biru ini yaitu lalu lalang kendaraan. Jadi lihat diagram grafiknya, untuk siang hari tidak ada, dan untuk sore hari yang lebih tinggi yaitu opsionalnya. Selanjutnya ini ada analisis aktivitas Janggel. Bisa dilihat aktivitas wajib di lokasi kawasan tersebut. Ada orang memarkirkan, melakukan kegiatan turun menuju ke kantor dan orang-orang dan lain-lain. Ini adalah aktivitas pilihan. Itu ada orang jogging, orang duduk-duduk nongkrong, dan orang bersepeda. Selanjutnya ini ada sosial aktivitas eh, yang mana ada sekelompok anak muda yang berdiri dan duduk di atas motor sambil mengobrol di depan gedung Green Place. Oke, selanjutnya itu penutup atau langsung rekomendasi desain. Dari kesimpulan analisis tadi, analisis aktivitas perilaku manusia terhadap kawasan di sekitarnya atau lebih tepatnya di jalan Andalas tersebut karena tidak kurangnya vegetasi peneduh, maka pada siang hari tidak ada aktivitas, hanya pada sore hari karena matahari sudah turun, jadi sudah banyak aktivitas-aktivitas pengguna atau manusia di kawasan tersebut.
Ya, dengan rekomendasi desain, saya merekomendasi untuk tempat duduknya dibuat yang begini agar masih bisa eh, terdapat aktivitas pada siang hari. Oke, selanjutnya itu identifikasi dan analisis elemen-elemen rancangan kota dalam lokasi kawasan alternatif. Berikut mungkin langsung pada profil kawasannya juga sama seperti yang tadi sudah ini saya jelaskan. Batas-batasannya juga sama seperti yang tadi. Di sini langsung ke metode pengamatan saja. Ini dengan teknik pengumpulan data kami itu kami langsung observasi langsung pada kawasan Jalan Prof. Dr. John Aryo Katili di Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo. Bisa dilihat ini adalah bukti kami melakukan survei, melakukan foto-foto di area tersebut. Oke, selanjutnya ini ada kerangka analisis 8 elemen dari Hamid Sirvani serta 3 kriteria dari State Hand Card. Berikut ada penjelasan-penjelasan singkat dari 8 elemen serta 3 kriteria dari Step Hand Card tersebut. Ini langsung bisa lanjut saja. Eh, Mohon maaf. Berikut ada identifikasi elemen rancangan kota itu 8 elemen tersebut. Dari 8 elemen tersebut kami sudah membagi eh, dua-dua per orang karena satu kelompok 4 orang. Jadi kami sudah bagi yang punya saya mengambil itu land use sama building form and meshing. Kita bahas dulu ke land use-nya. Di sini bisa dilihat analisis. Di gambar ini ada lingkaran-lingkaran atau warna. Bisa dilihat pada legenda di sampingnya itu ada deretan toko atau deretan atau dan area permukiman di warna yang saya berikan tanda warna biru, lahan kosong warna hijau dan fasilitas strategi di warna-warna kuning. Bisa dilihat ini foto foto atau dokumentasi dari diagram warna tersebut di pada gambar saya di atas. Saya dilihat ada deretan area permukiman, ada lahan kosong atau persawahan, dan ada fasilitas strategis. Nah, berikut penjelasan singkat di sampingnya. Oke, langsung lanjut saja. Ada building form and meshing. Oke, itu ada orientasi dan konfigurasi massa bangunan di kawasan tersebut. Untuk orientasi bangunannya itu menghadap sesuai dengan jalur jalan arterinya itu menghadap ke arah jalan semua. Bisa dilihat pada gambar di atas ini. Dan selanjutnya itu ada garis sempadan, penempatan setback and shifting. Bisa dilihat ada beragam jarak antara bangunan-bangunan tersebut. Dari lingkaran-lingkaran di atas bisa dilihat ini memperjelas bahwa ada garis sempadannya berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang sudah dekat atau sudah berada di depan trotoar. Ada juga yang garis sempadannya mundur kisaran 5 meter dari trotoar tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Berikut juga ada skala dan ketinggian bangunan. Dari analisis dan di gambar juga ini bisa dilihat berbeda-beda ketinggiannya. Bisa dilihat. Oke, lanjut saja. Ini bukan saya yang mengerjakannya, jadi saya langsung skip saja. Asiknya dan version 8 elemen. Berikut ada analisis kualitas ruang dari yaitu kriteria step care itu ya needs, right,
meanings itu kebutuhan, hak, dan makna. Yang saya akan bacakan saja itu yang dua yang saya pilih tadi, yang dua itu land use sama building form and meshing. Untuk kebutuhan kenyamanan persawahan itu memberikan efek relaksasi visual, namun rokok di pinggir jalan utama belum menyediakan penyediaan alam yang cukup untuk kenyamanan termal. Selanjutnya itu hak, aksesibilitas itu SPBU dan masih sangat inklusif bagi semua orang, namun area rokok seringkali menggunakan area depan sebagai parkir penuh sehingga hak pejalan kaki terabaikan. Selanjutnya itu makna. Waterpark yang menjadi penanda visual yang kuat bagi masyarakat lokal saat melintasi kawasan ini. Terus selanjutnya itu ada building form and meshing. Kebutuhannya bangunan menyediakan pelindungan fisik, namun banyak fasad yang berupa dinding masif tanpa kanopi sehingga kurang memberikan peneduh bagi pejalan kaki yang melintas di depannya tersebut. Jadi itu ada hak beberapa bangunan publik menyediakan area terbuka di depan halaman yang memberikan hak visual kepada warga, namun belum terlihat adanya fasilitas rem yang jelas pada setiap pintu masuk bangunan untuk aksesibilitas difabel. Selanjutnya itu makna, bentuk bangunan yang bervariasi seperti adanya menara masjid atau gedung perkantoran memberikan makna identitas bahwa kawasan ini adalah pusat pelayanan publik dan religius yang penting di daerah tersebut. Oke, langsung selanjutnya aja. Kita ada analisis, maaf, berikut ada analisis pemilihan atau penentuan lokasi kawasan. Ini tabel rubrik penilaiannya. Ini bobotnya sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Bisa dilihat kriteria umumnya itu alasan. Oh, ini masih tabel rubrik mengenai patokan memberikan skor-skor tersebut. Berikut ada. Nah, ini ada tabel analisis penentuan lokasinya. Eh, Kenapa saya memberikan bobot 100%? Dia dikarenakan pada alternatif saya itu karena lokasi ini berada di kawasan perdagangan dan jasa. Itu juga luas lahan itu nilai bobotnya kenapa saya memberikan 100% lagi karena lokasi ini sudah sesuai dengan arahan yang diminta. Luas lokasinya itu 57.000 atau 5 hektar lebih. Berikut kenapa lagi saya memberikan 100% pada poin aksesibilitasnya dikarenakan lokasi ini berada tepat di jalan utama atau arteri dan terhubung di seluruh jaringan jalan. Oke, selanjutnya itu ada infrastruktur kota. Kenapa saya memberikan 100% lagi? Karena jaringan infrastruktur di kawasan Bekasi ini lengkap dan baik. Eh, Berikut ada kedekatan fasilitas. Saya memberikan nilai 75 karena terdapat pusat strategi di sekitar lokasi tetapi dengan jarak antara kisaran 500 meter sampai 1 kilometer. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas ya ada dekat kampus, SPBU, dan lain-lain. Berikut ya kriteria khususnya itu lokasi suburban. Saya memberikan 75 dengan alasan lokasi ini berada di Kecamatan Sipatana dan sebagai kawasan yang sedang berkembang. Selanjutnya itu potensi katalisator kawasan. Saya memberikan nilai juga 75 dengan pertimbangannya karena lokasi ini berada di kawasan perdagangan dan jasa, maka dapat menarik pengembangan properti. Dan terakhir itu PUD, nilainya 100 dengan pertimbangan lahan memiliki bentuk geometri persegi panjang yang teratur dan didominasi oleh area terbuka sehingga sangat fleksibel untuk direncanakan secara terpadu. PUD yang akan dirancang dengan efisiensi tata ruang dan sirkulasi yang baik dan tinggi.
Berikut ini ada peta RT RW yang saya gunakan, seperti yang saya sudah perlihatkan tadi. Lokasinya itu berada di Kecamatan Sipatana dengan perdagangan dan jasa serta pengembangan perumahan kepadatan yang sedang. Ini juga kayak plannya sama seperti tadi. Lanjut. Ya, ini ada existing tapak juga sama seperti tadi. Lanjut saja. Ya, berikut ada analisis fisik dan regulasi spasial kawasan. Juga sama seperti tadi kayak plannya, peta titik fokus. Nah, di sini ada identifikasi dan fungsi. Ini lokasinya, ini identitas dari lokasi tersebut sama. Berikut ada konfigurasi batas dengan penjelasan-penjelasan singkat, tetapi sama seperti yang saya perlihatkan tadi. Ini yang membuat ini ya ada eh, bukan saya, tapi kami mendiskusikan eh, mengenai matriks SWOT-nya, kekuatan, kelemahannya, bisa dibaca, bisa dilihat kekuatan dari lokasi ini itu berada pada koridor jalan utama, bisa tinggi yang terhubung dengan jaringan jalan kota dengan luas lahan 5 hektar lebih, infrastruktur dasar seperti jalan drainase. Kelemahan itu jalur pedestrian masih minim, vegetasi penduduk sehingga lingkungan termal yang rendah pada siang hari. Ruang terbuka sebagian besar masih dimanfaatkan sebagai area parkir dan belum dioptimal sebagai ruang publik aktif. Penataan SiteNet kawasan belum terintegrasi sehingga identitas visual kawasan masih lemah. Ini ada peluangnya, yaitu berada di kawasan perdagangan dan jasa sesuai RT RW sehingga memiliki peluang pengembangan ekonomi yang baik. Kedekatan dengan fasilitas strategi, kawasan Sipatana merupakan wilayah suburban yang sedang berkembang. Untuk tantangannya atau ancaman, peningkatan aktivitas lalu lintas pada koridor utama berpotensi menimbulkan kemacetan. Bahwa itu tekanan perkembangan komersial yang berpotensi mengurangi ruang terbuka dan karakter kawasan. Terakhir itu risiko penurunan kualitas lingkungan akibat dominasi perkerasan dan minimnya ruang hijau. Oke, lanjut saja. Berikut ya peta penjelasan morfologi atau peta apa figur ground. Bisa dilihat pada zona-zona ini itu menandakan zona merah ini adalah permukiman padat di area tapak. Area tapak saya berada di sini. Dan yang warna hijau ini adalah masih area hijau atau persawahan. Berikut ada akar konektivitas sama seperti tadi, ada sirkulasinya serta foto-foto. Berikut ada jiwa ruang flash yang mana visual menunjukkan bahwa koridor jalan memiliki jiwa ruang yang modern dan tertata. Kehadiran elemen vertikal seperti menara menjadi landmark, eh, visual yang memperkuat orientasi bagi pengguna jalan. Kawasan ini bukan sekadar jalur sirkulasi, melainkan ruang sosial di mana masyarakat memanfaatkan furnitur jalan untuk berinteraksi. Bisa dilihat juga pada gambar ini. Oke, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Terus salah kata yang saya sebutkan tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.